Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang yang beranggotakan saya sendiri Sarah Dwi Putri dan rekan saya Nur Mentari. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan membahas materi tentang manajemen kinerja. Apa-apa saja materi dalam manajemen kinerja? Yang pertama sekali akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nur Mentari. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, pada materi kali ini saya akan memaparkan mengenai poin-poin apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kinerja, yang kedua proses manajemen kinerja, yang ketiga manajemen tujuan dari manajemen kinerja, yang keempat adalah kriteria manajemen kinerja, kelima pendekatan yang digunakan dalam manajemen kinerja, yang keenam sumber informasi untuk kinerja, dan yang terakhir adalah saya akan membahas mengenai penggunaan teknologi dalam manajemen kinerja. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pengertian manajemen kinerja, maka saya akan membahas sedikit apa sih itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan tugas administratif yang dilakukan oleh manajer dan merupakan tanggung jawab dari fungsi SDM. Penilaian kinerja yang baik memastikan bahwa semua karyawan melakukan pekerjaan yang serupa dan dievaluasi dengan standar yang sama. Jika penilaian kinerja dilakukan dengan benar, maka hal ini tentu bisa membantu perusahaan dalam mengidentifikasi karyawan terbaik dan terburuknya. Jika itu dilakukan dengan benar, hal ini bisa membantu dalam keputusan HRM seperti promosi, kenaikan gaji, disiplin, dan PHK. Penilaian kinerja hanya salah satu dari bagian luas dari proses manajemen kinerja. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana manajer memastikan bahwa aktivitas dan output karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian. Yang pertama menentukan kinerja, kedua mengukur kinerja, yang ketiga memberikan umpan balik informasi kinerja. Pertama, sistem manajemen kinerja menentukan aspek kinerja mana yang relevan dengan tujuan organisasi melalui analisis pekerjaan. Yang kedua, mengukur aspek kinerja melalui penilaian kinerja. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan sehingga mereka bisa menyesuaikan kinerja dengan tujuan organisasi. Umpan balik bisa diberikan melalui penghargaan seperti bonus. Ada 6 langkah pada proses manajemen kinerja. Hal ini menggambarkan bahwa sistem manajemen kinerja menunjukkan hasil objektif yang terukur, output nyata dari pekerjaan, dan konsekuensi dari perilaku karyawan atau kelompok. Performance management system yang efektif mengukur kriteria kinerja seakurat mungkin. Pada langkah pertama dalam proses manajemen kinerja yaitu mengidentifikasi hasil. Hasil ini menguntungkan bagi pelanggan, rekan kerja, tim, dan organisasi itu sendiri. Divisi, tim, dan karyawan harus menyelaraskan tujuan dan perilaku mereka dan terlibat dalam aktivitas yang membantu mencapai strategi dan sasaran organisasi. Langkah kedua yaitu melibatkan cara untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan pada langkah pertama. Ini untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Langkah ketiga dalam proses manajemen kinerja yaitu merupakan dukungan organisasi yang melibatkan pemberian pelatihan kepada karyawan, sumber daya, dan alat yang diperlukannya. Langkah keempat melibatkan evaluasi kinerja, yaitu untuk mendiskusikan dan membandingkan sasaran kinerja yang ditargetkan. Ada banyak cara untuk melihat hasil evaluasi tersebut.
Langkah terakhir dari proses manajemen kinerja melibatkan karyawan dan manajer untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan, untuk memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan, serta memberikan konsekuensi untuk hasil kinerja baik yang berhasil mencapai maupun yang gagal mencapainya, di mana melibatkan pelatihan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan lain-lain. Mengevaluasi efektivitas sistem manajemen kinerja diperlukan oleh perusahaan untuk menentukan perubahan atau perbaikan apa yang diperlukan. Tujuan manajemen kinerja terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu tujuan strategis. Pada tujuan strategis, sistem manajemen kinerja harus menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Kegunaannya yaitu adalah untuk membantu memotivasi dan memberi penghargaan kepada karyawan yang berkinerja efektif, untuk melihat kelemahan dan kelebihan karyawan tersebut, dan menghubungkan karyawan dengan pelatihan yang sesuai dengan aktivitas pengembangan, dan menghargai kinerja yang baik dengan gaji dan insentif lainnya. Tujuan yang kedua yaitu tujuan administratif. Pada tujuan administratif, PMS bertujuan untuk membantu dalam keputusan administratif terkait dengan kenaikan gaji, promosi jabatan, retensi atau penghentian, PHK, dan kinerja individu yang diakui. Yang ketiga, tujuannya adalah tujuan pembangunan. Pada tujuan pembangunan, performance management system bertujuan untuk mengembangkan karyawan, di mana ketika karyawan tidak berkinerja sebaik yang seharusnya, maka PMS berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka. PMS tidak hanya melihat dari aspek kekurangan dari kinerja karyawan tersebut, tetapi juga apa yang menjadi penyebabnya, apakah terkait dengan keterampilan, motivasi, atau hambatan lainnya. Ada 5 kriteria dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, kesesuaian strategis. Nah, di sini yaitu untuk bertujuan melihat sejauh mana dari performance management system ini menghasilkan kinerja pekerjaan yang sesuai dengan strategis, tujuan, budaya dari organisasi perusahaan. Kesesuaian strategis menekankan perlunya sistem manajemen kinerja untuk membantu karyawan dalam memberikan kontribusi bagi kesuksesan organisasi, di mana ketika strategi perusahaan berubah, maka perilaku karyawan juga berubah. Contohnya yaitu pada restoran ini. Dahulu mereka menetapkan 40 KPI dalam membuat di mana di sini membuat karyawan bingung tentang hasil kinerja yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah perusahaan mengurangi KPI-nya menjadi 4, maka pengurangan ini membantu karyawan dalam hal motivasi, fokus, di mana hasilnya pemegang saham mendapatkan return sebesar 20%. Kriteria kedua yaitu adalah validitas atau keabsahan. Nah, di sini PMS melihat sejauh mana ukuran kinerja menilai semua yang relevan dan aspek kinerja pekerjaan. Validitas berkaitan dengan memaksimalkan tumpang tindih antara kinerja aktual dan ukuran kinerja pekerjaan. Contohnya yaitu angka penjualan regional wilayah yang berbeda. Nah, seringkali penjualan bergantung pada wilayah, baik dari pelanggan potensial, jumlah pesaing, dan kondisi ekonomi saat itu. Seorang wiraniaga yang bekerja lebih keras dan lebih baik dari yang lain tidak memiliki total penjualan tertinggi karena wilayah tersebut tidak memiliki potensi penjualan sebaik wilayah yang lainnya. Kriteria ketiga adalah keandalan.
Keandalan sendiri mengacu pada konsistensi ukuran kinerja. Sejauh mana semua item dinilai konsisten secara internal, bebas dari kesalahan acak. Contohnya yaitu kita tidak bisa mengukur kinerja pada evaluasi penjualan selama bulan tertentu, namun perlu untuk melihat konsistensinya sepanjang waktu. Contoh misal dalam 1 tahun cuman dilihat pada bulan Mei, tidak dilihat dalam jangka waktu 1 tahun tersebut. Nah, kriteria keempat adalah penerimaan, di mana mengacu pada aspek orang yang menggunakan ukuran kinerja menerimanya. Dipengaruhi sejauh mana karyawan percaya bahwa sistem manajemen kinerja itu adil. Penelitian menunjukkan bahwa performance management system yang dianggap tidak adil akan ditentang secara hukum, digunakan secara tidak benar, dan menurunkan motivasi karyawan untuk berkembang. Kriteria kelima yaitu adalah kekhususan. Di sini yaitu untuk melihat sejauh mana ukuran kinerja memberikan panduan khusus kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja yang pertama adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif yaitu membandingkan kinerja individu dengan yang lainnya. Ada 3 teknik dalam pendekatan komparatif. Yang pertama adalah salah satu teknik yang sampai pada keseluruhan kinerja individu. Peringkat sendiri terbagi pada peringkat sederhana dan peringkat pengertian. Peringkat sederhana adalah menilai karyawan dari yang bekerja tinggi hingga yang terendah. Sedangkan peringkat pergantian adalah melihat daftar karyawan dan memutuskan karyawan terbaik, lalu mencoret nama karyawan tersebut pada daftar. Teknik dari pendekatan komparatif yang kedua adalah distribusi pasar, yaitu memberi peringkat karyawan dalam kelompok, umumnya terbagi menjadi 3, 4, atau 5 kategori. Teknik dari pendekatan komparatif yang ketiga adalah perbandingan berpasangan, adalah manajer membandingkan setiap karyawan dengan karyawan lain dalam kelompok kerja. Nah, karyawan tersebut diberi peringkat berdasarkan berapa banyak poin yang mereka terima. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan atribut. Di sini adalah untuk manajemen kinerja berfokus pada sejauh mana individu memiliki atribut tertentu. Terbagi pada skala peringkat grafis, di mana daftar sifat yang dievaluasi dengan skala penilaian 5 poin. Sedangkan skala standar campuran adalah mengembangkan pertanyaan yang mewakili baik, rata-rata, dan buruk di setiap dimensi. Terus dan mendefinisikan dimensi kinerja yang relevan. Pendekatan ketiga adalah pendekatan perilaku, yaitu untuk berusaha mendefinisikan perilaku yang harus ditunjukkan oleh karyawan agar efektif dalam pekerjaan. Teknik dari pendekatan perilaku yang pertama adalah skala peringkat berakar perilaku atau BAS. Itu dirancang untuk mendefinisikan dimensi kinerja dengan mengembangkan akar perilaku yang terkait dengan berbagai tingkat kinerja. Kedua, skala pengamatan perilaku atau BOS, yaitu variasi dari BAS yang dikembangkan dari insiden kritis tetapi menggunakan sejumlah besar perilaku yang diperlukan untuk kinerja yang efektif. Alih-alih menilai perilaku mana yang paling mencerminkan kinerja individu, BOS mengharuskan manajer untuk menilai frekuensi karyawan memungkinkan setiap perilaku selama periode pendekatan. Peringkat ini kemudian dirata-ratakan untuk menghitung peringkat kinerja secara keseluruhan. Dan berikutnya dari pendekatan perilaku adalah modifikasi perilaku organisasi atau OBM adalah sistem formal dari umpan balik dan penguatan perilaku. Berikutnya adalah model kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat keterampilan, pengamatan, kemampuan, dan
karakteristik pribadi yang memungkinkan karyawan berhasil dalam melakukan pekerjaan. Model kompetensi mengidentifikasi dan memberikan deskripsi kompetensi yang umum untuk seluruh pekerjaan atau pekerjaan tertentu. Model kompetensi berguna untuk perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan hasil. Pendekatan hasil berfokus pada pengelolaan hasil pekerjaan atau kelompok kerja yang objektif dan terukur. Ini mengasumsikan bahwa subjektivitas dapat dihilangkan dari proses pengukuran dan bahwa hasil adalah indikator terdekat dari kontribusi seseorang terhadap efektivitas organisasi. Pendekatan dari hasil adalah yang pertama penggunaan tujuan. Di sini proses penetapan tujuan ini mengalir ke bawah organisasi sehingga semua manajer menetapkan tujuan yang membantu perusahaan mencapai tujuannya. Sasaran ini digunakan sebagai standar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu. Yang kedua adalah balance scorecard. Untuk mengukur kinerja, balance scorecard mencakup 4 perspektif kinerja, termasuk keuangan, pelanggan, internal atau operasi, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perspektif keuangan berfokus pada menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam nilai pemegang saham. Sedangkan perspektif pelanggan mendefinisikan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya perspektif internal atau operasi itu berfokus pada proses yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sedangkan proses pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada perusahaan. Pendekatan selanjutnya adalah dari pendekatan hasil adalah sistem pengukuran dan evaluasi produktivitas PROMES, yaitu memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas tingkat tim atau perusahaan. PROMES ada 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi produk atau serangkaian aktivitas atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua adalah menentukan indikator produk. Indikator adalah ukuran seberapa baik produk dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga, menetapkan kontingensi antara jumlah indikator dan tingkat evaluasi yang terkait dalam jumlah tersebut. Langkah yang keempat dari PROMES adalah sistem umpan balik dikembangkan yang memberikan informasi kepada karyawan dan kelompok kerja tentang tingkat kinerja spesifik mereka pada setiap indikator yang telah ditentukan. Pendekatan yang kelima untuk mengukur kinerja adalah pendekatan kualitas. Karakteristik mendasar dari pendekatan kualitas meliputi orientasi pelanggan, pendekatan pencegahan kesalahan, dan perbaikan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari pendekatan kualitas itu sendiri. Ada 2 jenis umpan balik yang diperlukan pada pendekatan kualitas. Yang pertama, umpan balik subjektif dari manajer, rekan kerja, dan pelanggan tentang kualitas pribadi karyawan. Sedangkan yang kedua adalah umpan balik objektif berdasarkan proses kerja itu sendiri dengan menggunakan metode pengendalian kualitas statistik. Nah, teknik dalam pendekatan kualitas dengan statistik ada 6 cara. Yang pertama, analisis aliran proses, yaitu mengidentifikasi setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan cara statistik yang kedua adalah diagram sebab akibat, di mana peristiwa atau penyebab yang mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan diidentifikasi. Yang ketiga adalah bagat Pareto. Di sini menyoroti penyebab terpenting dari suatu masalah. Penyebab dicantumkan dalam urutan menurut kepentingannya, di mana pentingnya biasanya didefinisikan sebagai frekuensi penyebab yang menyebabkan masalah tersebut. Yang keempat adalah bagan kontrol, melibatkan pengumpulan data di banyak titik waktu. Dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, karyawan dapat mengidentifikasi faktor apa yang berkontribusi
program menampilkan distribusi kumpulan data yang besar dan dikelompokkan ke dalam sejumlah kecil kategori atau kelas. Yang terakhir yaitu scatter adalah menunjukkan hubungan antara dua variabel atau peristiwa atau bagian data yang berbeda dan membantu karyawan menentukan apakah hubungan antara dua variabel atau peristiwa itu positif atau negatif, bahkan nol. Ada 5 sumber informasi yang digunakan dalam menilai kinerja. Yang pertama adalah manajer, di mana manajer adalah sumber informasi kinerja yang paling sering digunakan untuk melihat dan menilai kinerja dari karyawannya. Yang kedua adalah rekan kerja. Rekan kerja seringkali memiliki kesempatan yang paling besar untuk mengamati karyawan dalam aktivitas sehari-hari. Di mana jika manajer tidak memiliki kesempatan mengamati karyawannya, maka mereka bisa bertanya pada rekan kerja. Karena rekan kerja berada posisi terbaik untuk mengamati kinerja satu sama lain di setiap harinya. Yang ketiga adalah bawahan sumber informasi untuk mengevaluasi kinerja dari seorang manajer, di mana apakah manajer tersebut memperlakukan karyawannya dengan baik. Yang keempat adalah diri sendiri. Diri sendiri di sini memiliki kesempatan luas untuk mengamati perilaku mereka sendiri, dan mereka biasanya memiliki akses ke informasi mengenai hasil pekerjaan mereka sendiri, apa yang mereka lakukan, seperti apa mereka yang lebih mengetahuinya. Nah, yang kelima adalah sumber informasi melalui pelanggan. Di sini pelanggan berfungsi untuk mengamati kinerja karyawan dan mengevaluasinya, apalagi jika karyawan tersebut berhubungan langsung ke pelanggan. Ada 4 cara penggunaan teknologi dalam manajemen kinerja. Yang pertama, berbasis web. Di sini yaitu untuk membantu perusahaan memastikan bahwa tujuan kinerja di semua tingkat organisasi selaras. Manajer dan karyawan memiliki akses lebih luas ke informasi kinerja dan alat untuk memahami dan menggunakan proses manajemen kinerja. Yang kedua adalah sosial media. Sosial media digunakan untuk menyampaikan umpan balik tepat waktu, bertukar informasi dengan cepat, berbicara satu sama lain, memberikan pelatihan, dan pengakuan. Yang ketiga adalah gamification. Ini diterapkan untuk membuat proses penilaian menjadi menyenangkan, efektif, transparan, dan inklusif bagi karyawan dan manajer. Yang keempat adalah sistem pelacakan dan pemantauan elektronik. Di sini yaitu untuk memastikan bahwa karyawan bekerja kapan dan bagaimana mereka seharusnya bekerja, serta memblokir akses untuk mengunjungi situs web tertentu. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Sarah. Materi selanjutnya mengenai kesalahan penilaian umum. Sebagai seorang manusia, adalah hal yang wajar bagi seorang manajer untuk membuat kesalahan ketika melakukan penilaian pada karyawan. Pada kesalahan tersebut mencerminkan penilaian yang bias oleh seorang manajer terhadap karyawannya. Penilaian bias ini dapat berupa keuntungan bahkan kerugian yang tidak adil kepada karyawan atas orang lain di dalam kelompok. Kesalahan-kesalahan apa saja itu? Yang pertama ada similar to me. Maksudnya, penilaian ini memiliki kecenderungan bias. Dicontohkan, manajer mempunyai kemiripan kinerja dengan karyawannya, atau bahkan manajer mempunyai kemiripan perilaku dengan karyawannya, bahkan ras, bahkan jenis kelamin, bahkan latar belakang, minat, maupun kepercayaan yang mungkin mempunyai kemiripan antara manajer dengan bawahannya. Nah, hal-hal tersebut
dapat mempengaruhi penilaian kerja. Nah, yang selanjutnya itu ada kontras. Kontras di sini maksudnya peringkat dipengaruhi oleh perbandingan antara individu atau bukan standar objektifnya. Dicontohkan saja, karyawan menerima peringkat lebih rendah dari yang seharusnya karena dia dibandingkan dengan rekan kerja yang luar biasa. Nah, yang selanjutnya itu ada leniency. Leniency di sini maksudnya Nah, selanjutnya di sini ada leniency. Leniency maksudnya di sini adalah penilaian memberikan peringkat tinggi kepada semua karyawan terlepas dari kinerja mereka. Contohnya saja, atasan cenderung memberikan penilaian baik, bahkan baik sekali, kepada semua anggotanya. Pada kenyataannya, mungkin saja ada anak buahnya atau karyawannya mempunyai kinerja yang kurang begitu bagus atau begitu baik. Sama dengan halnya dengan strictness dan central tendency. Kalau strictness ini memberikan peringkat yang rendah, kalau central tendency memberikan peringkat yang rata-rata atau sama halnya dengan central tendency. Kalau central tendency ini memberikan peringkat yang menengah atau rata-rata. Selanjutnya itu ada halo. Halo di sini maksudnya penilaian memberikan penilaian tinggi kepada karyawan pada semua aspek kinerja karena konsen positif mereka secara keseluruhan terhadap karyawan tersebut. Nah, kalau Holmes ini kebalikan dari halo. Kalau halo itu memberikan penilaian yang tinggi, kalau Holmes ini memberikan peringkat penilaian yang rendah. Setelah kita mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan penilaian umum, sekarang kita membahas tentang bagaimana mengurangi kesalahan peringkat. Yang pertama, adanya pelatihan kesalahan penilai. Upaya untuk membuat manajer menyadari kesalahan peringkat dan membantu mengembangkan strategi untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Yang kedua, ada pelatihan kerangka acuan. Menekankan untuk mengukur sifat multidimensi kinerja dan untuk membuat penilaian memahami dan menggunakan gagasan yang sama tentang kinerja yang saat membuat evaluasi. Yang terakhir ada rapat kalibrasi, dihadiri oleh manajer di mana kinerja karyawan dinilai dengan adanya bukti. Peran manajer dalam proses umpan balik kinerja yang efektif. Peran manajer yang pertama yaitu melakukan umpan balik harus sering diberikan, tidak setahun sekali. Yang selanjutnya, ciptakan konteks yang tepat untuk diskusi. Meminta karyawan menilai kinerja sebelum sesi. Dan manajer harus dorong karyawan untuk berpartisipasi dalam sesi. Lalu kenali kinerja efektif melalui pujian. Manajer harus fokus pada pemecahan masalah. Fokuskan umpan balik pada perilaku atau hasil, bukan pada orangnya. Yang 8, manajer harus meminimalkan kritis. Yang terakhir, setuju dengan tujuan tertentu dan tetapkan tanggal untuk meninjau kemajuan. Ada 5 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kinerja yang buruk. Yang pertama yaitu input. Di input ini perlu mempertimbangkan apakah karyawan tersebut mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Yang kedua, apakah alur kerja karyawan dan prosedur karyawan logis atau sejalan? Yang ketiga, apakah karyawan memiliki sumber daya seperti alat, peralatan, teknologi, dan waktu yang dibutuhkan untuk kinerja yang sukses? Nah, yang terakhir, tentunya, apakah tuntutan pekerjaan lain mengganggu kinerja yang dilakukan oleh karyawan? Yang kedua, adanya karakteristik karyawan. Nah, di karakteristik karyawan ini perlu juga mempertimbangkan apakah karyawan tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, apakah karyawan tersebut mengetahui mengapa tingkat kinerja yang diinginkan itu penting?
Dan apakah karyawan secara mental, fisik, dan emosional mampu bekerja pada tingkat yang diharapkan? Yang selanjutnya itu adanya umpan balik. Nah, di umpan balik ini perlu mempertimbangkan apakah karyawan tersebut telah diberi informasi tentang kinerjanya. Nah, apakah umpan balik tersebut membuat lebih relevan, tepat waktu, akurat, spesifik, dan dapat dimengerti oleh para karyawan. Dan pada standar atau tujuan kerja, perlu juga mempertimbangkan apakah ada standar kinerja, apakah karyawan tersebut mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan, dan apakah karyawan yakin dia dapat mencapai standar kinerjanya. Nah, yang terakhir itu adanya konsekuensi. Nah, di konsekuensi ini perlunya mempertimbangkan apakah konsekuensi atau penghargaan atau insentif selaras dengan kinerja yang baik. Apakah konsekuensi kinerja berharga bagi karyawan? Apakah konsekuensi ini diberikan tepat pada waktunya? Apakah norma kelompok kerja atau tim mendorong karyawan untuk tidak memenuhi standar kinerja? Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengelola kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan itu terbagi dari 4. Yang pertama solid performance, yang kedua misdirected effort, yang ketiga ada underutilizer, yang keempat deadwood. Nah, dari keempat kinerja karyawan tersebut, maka ada tindakan yang perlu dilakukan oleh manajer. Yang pertama itu apabila karyawan memiliki kinerja solid performance, maka tindakan yang dilakukan oleh manajer memberikan kesempatan pengembangan pada karyawan yang memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi. Dan apabila suatu karyawan itu memiliki kinerja misdirected effort, maka tindakan yang dilakukan oleh manajer bisa ditingkatkan dengan kegiatan pengembangan keterampilan seperti pelatihan atau tugas sementara. Dan apabila suatu karyawan memiliki kinerja underutilizer, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh manajer perlu mempertimbangkan tindakan yang berfokus pada masalah atau insentif dan interpersonal. Nah, yang keempat ini adalah hal yang sangat buruk sekali apabila suatu karyawan memiliki kinerja deadwood. Maka tindakan yang dilakukan oleh manajer bisa saja pemecatan mungkin merupakan solusi yang terbaik. Steelcase Manufacturing Malaysia. Sejarah perusahaan Steelcase ini berdiri pada tahun 1912 sebagai perusahaan manufacturing kantor logam. Nah, dan perusahaan Steelcase banyak juga memenangkan penghargaan untuk produk inovasi. Dan juga perusahaan Steelcase ini termasuk daftar perusahaan yang paling dikagumi. Selanjutnya, Steelcase menyadari perlu pembangunan manajemen bakat. Kenapa? Karena individu yang berkinerja tinggi tetapi mungkin tidak memiliki potensi kepemimpinan atau keinginan untuk maju ke posisi kepemimpinan. Nah, dari manajemen bakat ini, praktik yang dilakukan oleh perusahaan Steelcase dibangun dengan 2 proses, yaitu manajemen kinerja dan manajemen suksesi. Manajemen kinerja, MAPP atau Measurable Annual Performance Plan, atau yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, rencana kinerja tahunan terukur, merupakan inti dari praktik manajemen bakat perusahaan. Nah, manajemen kinerja dilakukan dengan sistem online. Selanjutnya itu manajemen kinerja di Steelcase dimulai dengan perancangan kinerja yang melibatkan sejumlah langkah. Nah, langkah-langkah manajemen kinerja yang pertama itu manajer dan bawahannya menetapkan tujuan tahunan mereka. Yang kedua, karyawan mengidentifikasi ukuran untuk setiap tujuan. Yang ketiga, manajer kemudian berdiskusi dengan bawahan dan memberikan bobot pada tujuan. Nah, penilaian kinerja di Steelcase lebih dari sekedar hasil bisnis, karena Steelcase menilai kinerja dengan menilai pencapaian KPI atau Key Performance Indicator yang dapat diartikan penilaian indikator dan perilaku karyawan. Nah, penilaian inilah yang
yang dilakukan untuk semua karyawan dinilai atas hasil kerja mereka dan sejauh mana mereka mematuhi nilai-nilai perusahaan dan apakah perilaku mereka konsisten. Maka nilai-nilai KPI tersebut dimasukkan ke dalam MAPP atau rencana kinerja tahunan terukur yang dapat menghitung skor kinerja karyawan dan menghasilkan skor kinerja. Maka proses manajemen kinerja itu dihasilkan merupakan input proses manajemen suksesi perusahaan yang akan kita bahas selanjutnya. Kita membahas tentang proses manajemen suksesi, di mana hasil dari manajemen kinerja tadi yang akan kita masukkan ke dalam manajemen suksesi. Nah, proses ini menciptakan jalur para pemimpin untuk mengisi berbagai posisi kepemimpinan. Nah, di manajemen suksesi ini juga memiliki langkah-langkah proses manajemen suksesi. Ada 5 langkah. Yang pertama, periksa masalah strategis utama. Yang kedua, identifikasi peran penting. Yang ketiga, lakukan tinjauan bakat. Yang keempat, identifikasi kandidat untuk jalur kepemimpinan. Yang terakhir, pengembangan bakat. Ada transparansi dan keadilan di Stelkes. Transparansi dan keadilan Stelkes ini berupa pendekatan yang diadopsi Stelkes, yaitu pendekatan yang menekankan transparansi dalam proses yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perencanaan suksesi. Dan juga ada keadilan yang dilakukan oleh Stelkes. Perhatian terhadap keadilan dan akurasi juga tercerminkan dalam bagaimana operasi Stelkes di Asia Pasifik mengelola promosi. Nah, untuk masa depan atau masa kedepannya merupakan hal yang baik apabila suatu perusahaan lain untuk mengadopsi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Stelkes ini. Tetapi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan manajemen kinerja seperti yang dilakukan oleh Stelkes perlu mengembangkan praktik manajemen bakat mereka dari awal, juga perlu memahami kapabilitas yang diperlukan untuk pendekatan yang dilakukan oleh Stelkes ini. Nah, apabila suatu perusahaan ingin melakukan manajemen kinerja seperti yang dilakukan oleh Stelkes, maka manajer pada perusahaan tersebut perlu mempertimbangkan dalam memutuskan pendekatan mana yang akan diambil. Apakah keterbukaan dan praktik Stelkes sesuai dengan budaya lokal di negara tempat perusahaan global lain beroperasi. Maka disesuaikan lagi dengan negara-negara perusahaan itu berdiri. Maka demikianlah pemaparan materi mengenai kinerja karyawan. Saya Sarah Dwi Zuna Putri mewakili rekan saya Norman Tari mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.